Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Dark Justice.net buatan tahun 2018. Di mana film ini menceritakan tentang beberapa orang yang menginginkan keadilan dari kejahatan yang tak terlihat dan tak tersentuh. Dan demi keselamatan bumi yang kita tempati, mampukah mereka menjalankan misinya? Itulah sedikit penggalan cerita dari film yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya, untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang berada di Luxembourg yang memiliki keahlian komputer di atas daripada di atas. Sedang mengerjakan situs rahasia yang akan segera diluncurkan, kita sebut saja Jack. Dia sedang melakukan komunikasi lewat Skype dengan seorang rekan wanita yang sedang berada di Montreal, kita sebut saja Valerie, yang akan membantunya dengan misi yang akan dijalankan mereka. Namun ternyata posisinya sudah tercium dan hampir saja ditangkap polisi. Berpindah ke tempat berbeda, yaitu di Montreal, terlihat Valerie yang ternyata merupakan karyawan di salah satu perusahaan pembuat game bernama Kronos, game terbaru ciptaan Geralt, mencoba mengalihkan Geralt dan langsung mencuri simulator game tersebut. Kita diperlihatkan dengan seorang pemuda lainnya, kita sebut saja Patel, dan seorang yang berbadan besar tapi namanya kecil, yaitu Abraham Kecil. Mereka dengan keahlian masing-masing berkumpul menjadi satu dan kembali ke Kanada dan bersiap mengelola situs milik Jake dengan nama Justice.net. Dengan gerakan terlarang menurut undang-undang tapi tidak untuk mereka yang ingin mendapatkan keadilan. Di tempat berbeda, yaitu di kediaman Priscilla, Menteri Lingkungan Hidup, beberapa orang penting hadir untuk mengikuti undangan rapat tertutup. Di dalamnya, ada pengusaha minyak kita sebut saja Du Bois, ada pengusaha terkenal Jarnek, ada wanita Asia kita sebut saja Ning Teng, pengusaha asal Cina Taipei yang memiliki tentara sewaan Black Hawk, yang sebenarnya buatan dari Amerika, tapi sebagian besar dan untuk pengembangan persenjataan dan peralatan berasal dari perusahaan Ning Teng. Dan tentunya ada Ibu Menteri Priscilla sendiri. I've been hacked as well. Mereka sedang membahas tentang peretasan semua data pribadi dari masing-masing yang hadir, di mana berisi file tentang kebusukan dari masing-masing perusahaan dan keterkaitan mereka semua. Tapi ternyata, melalui ruangan rahasia, atau lebih tepatnya ruangan kepanikan milik Priscilla, 4 orang bertopeng yaitu Justice.net muncul dan melumpuhkan penjaga, dan langsung menculik mereka menuju ke tempat penyekapan. Dan setelah semua sistem dan peralatan sudah tersambung, mereka mulai melakukan siaran langsung melalui website yang diciptakan Jack, yaitu Justice.net, yang di dalamnya terdapat simulator game Kronos yang terhubung ke semua sosial media. Dan permainan dimulai. Tapi di kantor polisi, seorang petugas polisi, kita sebut saja Helena, sedang menjelaskan kondisi situasi dan beberapa korban yang diculik, serta aksi peretasan terhadap situs web Kronos yang terhubung ke semua jejaring sosial, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan beberapa website resmi untuk menjalankan teror penculikan 4 orang kaya tersebut kepada komisaris dan beberapa orang pemerintahan penting yang ada di ruangan tersebut yang belum diketahui apa tuntutan dari penculik. Facebook, Twitter, and all the social media. Website to express our dissatisfaction. Balik lagi ke tempat Jake, mereka langsung mengoperasikan Kronos untuk meneror, mengintimidasi, dan mulai membuka kedok dari keempat orang yang ada di dalam ruangan tersebut secara online dan terhubung ke semua jejaring sosial. What crimes? Di mana mereka membuka semua kejahatan tersembunyi yang tidak bisa tersentuh oleh hukum dan undang-undang, di mana dipaparkan tentang lingkungan hidup yang akan punah, serta sumber kehidupannya yaitu air yang sepantasnya gratis untuk umat manusia, tetapi sengaja dicemar untuk diperdagangkan dan mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan air bersih yang mereka kelola bersama. Don't move, Dubois. No. Dan maksud dari tim Jake hanya untuk mendapatkan pengakuan dari keempat orang tersebut atas kejahatan kemanusiaan tak terlihat dari mereka lewat media sosial yang disiarkan secara langsung. Isn't there any way to shut this website down?
Dan atas kata dan tindakan, tim Jack menginginkan masyarakat media sosial yang menilai dan memberikan hukuman untuk mereka. Karena Jack tahu keadilan tidak akan didapatkan mereka secara langsung, tetapi secara terbuka dengan polling online yang mereka buat. Our audience is being asked to vote on your gift. Dan karena terlalu haus dan kepanasan, mereka meminta air. Dan Jack memberikan apa yang mereka inginkan dari hasil pabrik air milik Jarnek yang warnanya seperti air becekan. Sementara di luar rumah, petugas Helena yang tiba ke lokasi mendapati beberapa petugas Black Hawk yang sudah berada di posisi bersama pasukannya yang dipimpin oleh Smith. We've been dispatched here to facilitate the release of the hostage. Yang sebenarnya mendapatkan penolakan dari Helena karena ini di luar dari yuridistik pasukan sewaan swasta. Tapi karena ada dorongan telepon dari Menteri Kehakiman, mereka pun diikut sertakan. Investigation. I won't care who you know. Balik lagi ke tempat Jack, di mana Jarnet yang tidak ingin minum air yang merupakan milik dari pabriknya sendiri, bukti dari kejahatan yang tak terlihat karena berlokasi di Pakistan, dan itu dikonsumsi orang-orang yang berada di sana. Dia membuang botol tersebut. Kembali ke posisi Helena, yang mendapatkan informasi dari Smith tentang siapa penculik, yaitu Jack sendiri dengan kehebatannya, merupakan programmer dan pemerhati lingkungan. Dibantu oleh seorang wanita, Valerie, dan dua orang yang belum diketahui. Di mana setelah mengetahui kedua orang tersebut, mereka berencana masuk. Tetapi demi keselamatan Helena melarang. I'm sorry, I'm not handing this over to private military. Tiba-tiba, muncul dari monitor pemaparan tentang kejahatan lingkungan hidup yang diciptakan beberapa orang yang ada di dalam yang bisa memusnahkan seluruh penduduk bumi, termasuk Anda yang menonton, di mana semua berfokus pada Jarnet yang mengelola usaha kejahatan, tapi tidak tersentuh. Namun ketika Jarnet menyadari di balik semua tindakan itu ada keterlibatan Jack sebagai pemerhati lingkungan dan dia langsung mengajaknya untuk bergabung dan masuk bicara secara langsung, dan benar saja, ternyata selain Jack menginginkan lingkungan yang sehat, dia juga sedikit dendam pribadi dengan Jarnet yang demi memuluskan usahanya, dia mengorbankan penduduk termasuk tanah milik dari keluarga Jack. Environmental laws should be challenged. Lewat video, dia pun memaparkan tentang pasukan swasta Black Hawk, buatan Amerika. Tetapi karena secara gamblang sudah saya jelaskan di awal, merupakan tentara sewaan dan mendapatkan dana dan sekarang milik dari Ningteng, serta beberapa bukti email yang diretas sehubungan dengan komunikasi tertutup dari Jarnet dan Ningteng, dan untuk penutup, dia memberikan air minum segar untuk Ningteng, dan yang lainnya minum, kecuali Jarnet. Di luar, karena Smith sudah tidak tahan untuk masuk menyelamatkan asetnya, dia mengindahkan larangan Helena dan memaksa masuk. Tetapi Helena ternyata mendapatkan satu lorong rahasia menuju ke lokasi. 2-2. Go. Dan mereka sama-sama bergerak. Dan ketika semua terkoneksi dan siap akan masuk, tiba-tiba... Pintar! Pintar yang dilakukan Jack. Ternyata, semua korban tidak berada di ruangan kepanikan. Old bootlegger's house. Escape tunnel. Jack langsung menghubungi mereka dan langsung menertawai Smith yang setelah mendapatkan informasi tentang Black Hawk yang sebenarnya lagi akan diputuskan kontrak dengan perusahaan pendanai milik Amerika karena mengetahui Black Hawk milik Cina Tiongkok. Selanjutnya, dengan optimis, mereka mulai merencanakan pelarian, tetapi Du Bois melarang karena pastinya Jack akan membuka semua keburukan mereka. Jake already has everything on us. Tapi di kantor polisi, Helena didatangi Gerald, pendiri game Kronos, yang menceritakan tentang pencurian game mereka, yang malah menguntungkan mereka. Karena software Sophie cloning ciptaan mereka sangat berdampak baik di media sosial, karena membuka borok dari keempat orang yang ditawan. Lalu, dia langsung mengancam polisi untuk mempublikasikan karya ciptaan mereka kepada khalayak publik, hingga membuat Helena gemetar dan meminta waktu setelah penyelamatan dilakukan. We're gonna make a statement to the press in order to protect our brand. Give me a day before you do this. Dan selanjutnya, Jack menyerang Menteri Priscilla, di mana atas izin Menteri, Jarnek bersama Du Bois membangun pipa penghubung antara Kanada dan Amerika sebagai pengantar minyak menggantikan kereta api yang rentan terhadap serangan dan ledakan. Yang ketika Smith mendengar, dia ingin keluar karena sebenarnya ada keterlibatan dia dengan yang dilakukan Jarnet, yaitu untuk dana persenjataan. Dan Jack langsung memberikan bukti apa yang akan terjadi jika dunia tidak ada lagi air bersih, yaitu gas karbon dioksida yang bisa melenyapkan manusia. Climate change is threatening our very existence. Sementara dari kantor polisi, mereka bisa meretas masuk dan mematikan sistem untuk sementara. Tapi karena kehebatan Patel, dia bisa mengembalikan sistem ke tangannya kembali dan polisi gagal. Ternyata, Gerald sudah membeberkan dan mendukung penuh tindakan Jack dan rekan-rekannya lewat media sosial.
Dan selanjutnya, Elizabeth, rekan polisi yang menyelidiki tentang Jack dan mendapatkan informasi semua mengenai Jack termasuk ayahnya dan alasan hingga dia melakukan semua perbuatan tersebut. Tetapi ketika Jack melakukan video call dengannya, Jack menyangkal semua bukan karena ayahnya ataupun pertaniannya, tetapi ini untuk umat manusia. Water. It started with Yarnak in the 90s. Kembali ke ruangan sekapan, Jarnet yang tidak sabar untuk keluar, mencari senjata lewat WC yang disediakan dan mendapati pipa besi wastafel untuk dijadikan senjata. Dan, benar saja, melalui peralihan Ninteng, dengan berpura-pura sakit, memancing Abraham dan Valerie untuk memeriksa. Tiba-tiba... Valerie diserang Jarnet melukainya. Jack masuk dan menolong Valerie. Di kantor polisi, setelah mendapatkan banyak bukti, Helena menahan Smith untuk mendapatkan informasi keberadaan Jack. Yang sebenarnya, Smith tahu posisinya karena Smith bekerja sama dengan The Boys. You know where he is. Dan kembali ke posisi Jack yang langsung masuk menjemput The Boys, yang ternyata memang mereka sekongkol untuk menjerumuskan Jarnet. You said Jarnock would pay. Why didn't you warn me about the pipe? Jack menyuruh The Boys untuk masuk menghabisi Jarnet menghilangkan saingan bisnisnya. Then you do it. Tapi di luar, polisi sudah mulai masuk ke tempat mereka. Jack menyuruh mereka untuk keluar meninggalkannya sendiri. I've got something to finish. Tapi di dalam, karena masih terhubung ke seluruh dunia lewat internet dan mendapatkan dukungan penuh dari pengguna jejaring, mereka menyaksikan The Boys akan menghabisi Jarnet. Tetapi tiba-tiba... ternyata itu hanya jebakan Jack, karena sebenarnya The Boys juga terlibat penuh. Let this world judge you. Di luar, terlihat polisi yang tiba dan masuk mencari Jack. No cowboy shit. Balik lagi ke dalam, Jack membuka pintu, lalu mereka keluar dari tempat tersebut dan melarikan diri. Jack masuk dengan siaran internet yang masih terhubung ke seluruh dunia untuk memancing Smith. Yang ketika Smith datang dan akan menembaknya, digagalkan Helena yang langsung menahan Jack. Lower your weapon, Mr. Smith. Selanjutnya, di ruangan interogasi, meskipun dia mengatakan seluruh tentang kebenaran, tetapi undang-undang dan hukum tidak bisa menjerat 4 orang penting tadi. Jadi, menurutnya, tidak ada gunanya. Dia pun dibawa ke Amerika untuk dieksekusi di sana, melalui FBI. And then we're handing him over to the FBI. Tapi ketika Jack dibawa bersama mobil FBI, diikuti Smith, ternyata dengan kecanggihan teknologi, mobil yang terhubung dengan internet diretas Patel dan rekan-rekannya dan langsung menyelamatkan Jack. Dan terus melakukan perlawanan terhadap orang-orang kotor lewat organisasi bawah tanah yang mereka bentuk sendiri. Di akhir film, Helena pergi ke tempat ayah dari Jack dan mendapatkan satu buah hadiah yang datang dari Jack berisi file tentang kebusukan petinggi-petinggi pemerintahan serta video perkenalannya dengan Helena. Dan film pun tamat. Ending yang membahagiakan. Pesan dari film ini, jangan membuang sampah sembarangan. Bantulah pemerintah dengan menjaga lingkungan yang kita tempati sekarang. Karena bukan hanya pemerintah yang bisa melakukan itu semua sendiri jika tidak ada campur tangan dari kesadaran dari kita sebagai umat manusia. Demi kelangsungan bukan hanya kita, tapi anak cucu kita. Akhir kata, Pagatone Pakalawiran yang artinya semoga bahagia, sehat, dan lanjut usia selalu. Ciao, bye-bye.